Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, jelang laga melawan Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari Solo. Dalam latihan, pelatih Shin Tae-yong fokus menjaga kebugaran pemain. Pemain Timnas Indonesia menjalani sesi latihan terakhir jelang laga melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Pemain Timnas hanya menjalani latihan ringan setelah hari Kamis lalu menjalani latihan cukup berat, mencakup fisik dan taktik. Sesi latihan ringan untuk menjaga kebugaran pemain untuk menghindari cedera. Laga melawan Filipina menjadi pertandingan penentu apakah Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas melawan Filipina. Erick mengakui permainan Timnas sudah cukup baik meski belum maksimal. Oleh karena itu, Erick meminta Timnas kembali bersatu dan fokus untuk meraih kemenangan lawan Filipina. Setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbol. Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Ya belum maksimal, baik, ada kesempatan tapi baik. Nah, jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, melawan Filipina ini harus menang. Pelatih Shin Tae-yong mempertimbangkan memainkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sejak awal pertandingan. Selama Piala AFF, Pratama dan Asnawi memang tidak pernah bermain penuh. Meski demikian, Coach STE masih akan melihat kondisi pemain secara keseluruhan. 이세 선수 이하를 주축으로 경기를 운영하고 있지만 아란 선수는 리그가 끝나고 들어와서 휴식기에서 저녁 훈련이나 경기 단위로 훈련 3월달에서 우리 월드컵에 문제가 있을 수 있어서 사실 이번 대회에 출전시킬 수 있는 부분을 계속 만들어가고 있는 거고 아스나이 또한 태국에서 리그가 지금 멈춰있기 때문에 아스나이도 우리가 이제 축구에서는 꼭 필요한 선수다 그렇게 보고서 이번 대회에 몸 상태를 봐가면서 두 선수를 교체 기용도 하며 하는데 아마 내일은 둘 다 선발로 한번 처음으로 같이 손을 맞출 것이다 보시면 되겠습니다. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Indonesia wajib menang agar bisa lolos ke semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia kembali bisa diperkuat Marcelino Ferdinand yang sebelumnya absen karena terkena kartu merah. Lalu sejauh mana peran Marcelino? Kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam Bung Gita. Selamat malam Nitya. Ini malam yang paling deg-degan ya, karena semuanya pasti berdoa untuk kelancaran besok. Tapi gini deh, Marcelino bisa dimainkan. Seberapa besar ini menambah tidak hanya strategi, tapi juga optimistis kita untuk menang dari Filipina? Harusnya ini akan menambah besar ya. Kenapa? Karena kemarin itu melawan Vietnam adalah penampilan terbaik kita walaupun kita kalah. Dibandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya, menang lawan Myanmar dan seri lawan Laos. Kenapa? Karena kita bermain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Bertahan dengan baik, mencoba melakukan serangan balik, dan ada dua serangan balik yang datang dari Victor Detan. Kurangnya adalah kita kurang kecepatan pada saat melakukan serangan balik. Tidak ada pemain yang bisa holding the ball cukup baik seperti Marcelino. Jadi Marcelino akan menjawab kekosongan ini ya? Gimana? Jadi Marcelino yang akan bisa menjawab keperluan yang tadi? Iya, betul. Asal Marcelino bermain sabar, tidak seperti melawan Laos. Kayak beban ada di dia, sehingga dia kemudian melakukan dua pelanggaran yang sangat anak-anak ya kalau saya bilang, sehingga kemudian terkena kartu merah. Ini yang harus dia kurangi. Rasa-rasanya kita akan cukup mampu untuk bisa mengalahkan Filipina. Harusnya. Idealnya kan seperti itu. Idealnya juga kan keberadaan Marcelo ini kan bisa diharapkan juga bisa memboost stamina tim secara keseluruhan, tapi juga bisa memotivasi pemain lain. Ini jadi akan terangkat kalau Anda lihat. Iya, saya lihat kekurangan kita adalah mungkin hati-hati SEY di pertandingan terakhir ya. Kenapa dia tidak memainkan Victor Detan sejak awal? Kenapa tidak memainkan
dua pemain paling berpengalaman seperti Pratama Arhan dan kemudian Asnawi Mangku Alam dari awal sejak babak pertama. Kalau besok dimainkan, saya rasa itu komposisi terbaik kita. Nyaris kita bermain cukup baik pada saat kita babak kedua melawan Myanmar, di mana permainan kita berubah. Rafael Struijk masuk, kemudian ada Marcelino di depan, bahkan pada saat Victor Detan masuk di kanan pun seperti ada dua kekuatan sayap. Ini yang harus dicoba oleh Sintayong. Kenapa tidak mengistirahatkan Hoki Caraka, kemudian memasukkan Victor Detan, karena layak dicoba Victor Detan ini. Kalau melihat di Liga 1 bersama PSM, dia cukup bagus ya. Jadi punya pengalaman setidaknya untuk berhadapan dengan para senior-senior. Jadi besok adalah waktu yang tepat kalau memang mau diturunkan Asnawi sama Arhan dari menit awal? Ya, betul. Asnawi dan Arhan? Asnawi, kemudian Pratama Arhan, Marcelino juga, dan satu tambahan mungkin ya. Kalau dari saya, Victor Detan di sisi kanan kita, itu akan menambah kekuatan kita. Yang belum kita bisa lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Itu yang harus kita lakukan di pertandingan melawan Filipina besok. Filipina 3 kali draw dalam 3 pertandingan, dan mereka bisa mengejar ketertinggalan 2 kali, kemudian unggul dari Vietnam. Penampilan terbaik mereka juga pada saat berhadapan dengan Vietnam. Ini yang harus kita patahkan. Saya sih melihatnya Filipina tidak sebaik Filipina pada saat kalah 0-2 dari kita di GBK bulan Juni ya, pada saat kualifikasi Piala Dunia. Jadi kekuatannya ya agak di bawah kekuatan tim itu yang sempat merepotkan kita. Apa yang mungkin berjalan tidak sesuai dengan rencananya SCY besok kalau Anda lihat celah-celah? Kalau pemain ini ya, tidak Marcelino contohnya. Saya melihatnya dia bermain rileks pada saat melawan Arab Saudi. Kenapa? Karena banyak para senior yang mendukung dia. Dia kurang bermain rileks dalam 2 pertandingan melawan Myanmar, kemudian melawan Laos. Kenapa? Karena beban selalu ada di dia, dan bayangkan dia harus mengejar ketertinggalan bahkan 2 kali melawan Laos, sehingga mau tidak mau kemudian dia melakukan pelanggaran yang tidak perlu, sebenarnya tidak harus dia lakukan. Ini yang harus dikurangi, bahwa pemain lain harus bermain sebagai sebuah kesatuan untuk membuat Marcelino tidak terbebani permainannya. Kalau ini berhasil, saya pikir ini adalah kunci jawaban bahwa kita bisa mencatat kemenangan atas Filipina. Kenapa kita harus menang? Karena belum tentu Vietnam akan dengan leluasa bermain imbang melawan Myanmar. Kalau Myanmar menang dan kita imbang, ya kita yang tersingkir. Myanmar akan menyertai Vietnam untuk lolos ke babak semifinal jadinya. Tapi di atas kertas, Filipina yang sekarang kan memang bukan Filipina yang dulu begitu ya. Ya, tapi juga betul. kalau kita lihat sebenarnya kita nggak payah-payah amat lah. Kita punya amunisinya. Kalau Ya. Anda lihat, jadi sebenarnya idealnya kira-kira akan tipis apa nih bedanya besok untuk ya kita bolehlah sebut-sebut angka dikit-dikit. Iya, saya pikir juga nggak akan margin dari 2 gol ya, tapi setidaknya 1 gol kita bisa melakukannya. Kenapa? Bulan Juni kita unggul 2 gol karena kita memakai para pemain diaspora. Kemudian Filipina juga pada saat itu agak merepotkan kita. Kenapa? Ada 6 pemain mereka yang bermain di Liga Indonesia saat itu, bermain di tim nasional Filipina. Salah satunya adalah Kevin Rey Mendoza, penjaga gawang Persib, yang pada saat itu melakukan 6 penyelamatan. Ini kan Persib tidak mengizinkan Kevin Rey Mendoza bergabung dengan Filipina. Itu sempat membuat sewot Filipina FA. Tapi ya aturannya, karena klub tidak wajib untuk memberikan pemain pada saat Piala AFF seperti ini. Ini juga kenapa Sintayong menggunakan Under 22. Jadi saya pikir balance lah antara bahwa Filipina juga tidak dengan kekuatan terbaiknya, kita juga dengan depleted side dengan Under 22, tapi saya rasa peluangnya tetap ada pada kita. Di samping kita juga menjadi tuan rumah. Pelajaran melawan Laos bahwa kita tidak boleh ceroboh di lini pertahanan kita yang sebenarnya merupakan sumber kekuatan dari timnya Sintayong. Ya, defense terus ya. Terakhir kalau begitu Bung, kita melihat apa yang disebutkan oleh Ketua Umum PSSI tadi bahwa kita sudah maksimal sebenarnya walaupun masih ada yang harus ditingkatkan. Anda setuju? Apa yang harus ditingkatkan artinya untuk memastikan kursi di Piala AFF? Ya, yang harus ditingkatkan adalah kerjasama di antara tim. Kita lebih bermain sebagai individu pada saat pertandingan melawan Myanmar dan melawan Laos. Itu yang harus kita kurangi. Sudah bagus pada saat kita bermain demikian rapinya melawan Vietnam, tapi kita tidak ada firepower di depan. Sekarang ada Marcelino, saya berharap ya ini akan menjadi sumber kekuatan kita. Oke, sumber kekuatan tapi tidak sepenuhnya dibebankan kepada Marcelino supaya dia bisa bermain santai ya. Jadi Ya, all betul. team have to grow together. Terima kasih Bung Gita Suwondo sudah bergabung Sama-sama, bersama Nitya. kami di Kompas Malam. Kita nantikan yang terbaik besok. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai Polda Metro Jaya yang mengungkap pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi terkait kasus dugaan korupsi judi online di Komdiji.